Ad-Darsus Sadi Asyara, pelajaran yang ke-16. Ad-Darsus Sadi Asyara, pelajaran yang ke-16. Teman-teman semuanya kita masuk pelajaran 16. Di sini percakapan antara al-abu dan al-abna. Al-abu dan al-abna kita akan bahas percakapannya. Di sini al-abu itu artinya adalah bapak. Al-abu artinya adalah bapak. Ya, artinya al-abu artinya adalah bapak. Aturiduna di sini lafaz aturiduna. Aturiduna di sini kira-kira itu termasuk hamzah apa namanya teman-teman? Aturiduna termasuk hamzah apa di sini? Coba aturiduna termasuk hamzah apa? Hamzah apakah atau hamzah istifham ya? Ini namanya hamzah istifham. Ya, ini namanya hamzah istifham. Jadi ini menunjukkan hamzah istifham. Artinya untuk pertanyaan apakah? Artinya apakah ya? Apakah aturiduna? Kemudian di sini kira-kira fi'il apa? Aturiduna kira-kira fi'il apa? Aturiduna kira-kira fi'il apa di sini? Coba ditebak kira-kira fi'il apa? Aturiduna. Fi'il ini adalah fi'il mudhari'. Ini adalah fi'il apa teman-teman? Fi'il mudhari' bermakna sedang atau akan terjadi. Ingat ya. Ini adalah fi'il mudhari' bermakna sedang atau akan terjadi. Kemudian aturiduna di sini itu kira-kira menunjukkan dhamir apa? Aturiduna di sini kira-kira menunjukkan dhamir apa teman-teman? Aturiduna di sini kira-kira menunjukkan dhamir apa? Coba ditebak kira-kira aturiduna menunjukkan dhamir apa di sini? Dhamir antum, bukan anta tapi antum. Ingat ya. Ini menunjukkan dhamir antum. Ini menunjukkan dhamir antum, artinya kalian semua. Aturiduna, apakah kalian semua ingin? Nah, di sini aturiduna itu ingin, dhamir antum. Kira-kira aturiduna sini kira-kira fi'il lazim apa fi'il muta'addi? Coba di sini kira-kira fi'il lazim apa fi'il muta'addi, Kak? Aturiduna di sini kira-kira fi'il lazim apa fi'il muta'addi? Bisa ditebak kira-kira teman-teman? Ini kira-kira fi'il lazim apa fi'il muta'addi? Arada yuridu itu adalah fi'il muta'addi. Ya, apa fi'il muta'addi itu, Kak? Itu adalah fi'il yang membutuhkan kepada maf'ul bi, itu namanya fi'il muta'addi. Jadi ini fi'il muta'addi yang membutuhkan pada maf'ul bi. Ya. Ini adalah muta'addi. Kalau lazim itu tidak butuh pada maf'ul bi. Kalau lazim seperti itu ya. Jadi kita bisa membedakan mana muta'addi dan mana lazim. Kalau ada maf'ulnya maka muta'addi. Oke, seperti itu teman-teman ya. Kemudian turiduna di sini itu menunjukkan fi'il mudhari'. Antum syai'an ini kedudukannya menjadi apa? Syai'an di sini kedudukannya menjadi apa kira-kira? Syai'an di sini kedudukannya menjadi apa? Coba ditebak, syai'an kedudukannya menjadi apa? Menjadi maf'ul bih. Tamam, ini menjadi maf'ul bih ya. Ini kedudukannya menjadi maf'ul bih. Tamam. Kalau maf'ul bih di sini kira-kira itu menunjukkan mustaq atau isim jamid. Syai'an di sini kira-kira isim mustaq atau isim jamid, Kak? Coba ditebak. Kira-kira di sini untuk mustaq atau jamid? Oke. Jamid, tamam. Ini adalah jamid, teman-teman. Kenapa kok jamid? Karena di sini tidak menunjukkan isim yang bisa ditasrif. Namanya jamid ya. Ini namanya jamid, Kak ya. Apa itu jamid? Isim yang tidak bisa ditasrif atau tidak yang bila kata lain namanya jamid. Syai'an 3 huruf ya. Oke teman-teman, syai'an itu artinya adalah sesuatu. Aturi dan syai'an, apa kamu ingin sesuatu? Kira-kira apa jamak taksir daripada lafaz syai'an? Kira-kira apa jamak taksir daripada lafaz syai'an? Ada yang tahu kira-kira apa jamak taksir dari lafaz syai'an? Coba ditebak kira-kira apa jamak taksir dari lafaz syai'an? Asya'u, tamam. Asya'u itu jamak taksirnya ya. Asya'u itu jamak taksirnya. Asya'u. Ikut wazan apa teman-teman? Asya'u ikut wazan apa? Ada tuh kira-kira asya'u ikut wazan apa? Asya'u ikut wazan apa kira-kira? Asya'u ikut wazan apa? Asya'u ikut wazan af'alun. Ya. Ini adalah contoh dari jamak taksir.
Bagaimana jamak taksir itu mengubah dari bentuk mufradnya menjadi wazan-wazan tertentu. Ini teman-teman wazannya ya. Jadi kalau kita pengen mengubah dari satu mufrad ke mufrad yang lain, itu namanya menjadi ke jamak, itu namanya jamak taksir. Ini kode wazan af'alun. Nah di sini kayak kode wazan apa? Af'alun. Sama kan? Asya'un, af'alun. Kemudian di sini teman-teman ada asya'u. Ada asya'u kan tulisannya seperti ini. Asya'u tidak boleh tanwin. Kira-kira kena hamzah apa namanya di sini? Di sini kira-kira hamzah apa kok tidak boleh tanwin? Ada yang tahu kira-kira? Ini termasuk isim ghairu munsharif, termasuk hamzah apa namanya? Ada yang tahu hamzah apa namanya? Atau alif? Alif apa namanya? Alif apa namanya? Alif taknis. Alif taknis. Namanya alif taknis mamduda. Ini ya. Ingat ya, ini namanya alif taknis mamduda, maka tidak boleh tanwin. Asya'u di sini ada alif sama hamzah, namanya alif taknis mamduda, teman-teman. Alif taknis mamduda maka tidak boleh tanwin. Oke ya. Ingat alif taknis mamduda itu tidak boleh tanwin. Ini. Namanya termasuk isim ghairu munsharif, artinya tidak boleh tanwin. Oke ya. Nah, jamak kilah itu adalah hitungan 11 sampai 3 sampai 11. Oke. Ini teman-teman ya. Jadi jamak 10 3 sampai 10 ya, 3 sampai 10. Di sini ada wazannya, cuma ada 4 teman-teman. Apa saja? Af'ilatun, af'ulun, af'alun, fi'latun, ini ada 4 wazannya ya. Semua selain ini pasti itu namanya jamak taksir kasro. Dan ini jamak taksir kasro macamnya banyak sekali teman-teman ya. Jamak taksir kasro macamnya itu banyak sekali. Oke teman-teman ya. Silakan dapatkan e-booknya di bio, kami sematkan linknya di bio untuk bisa mendapatkan akses materi atau kelasnya di bio semuanya teman-teman ya. Jadi kalau tikan apakah kalian semua ingin sesuatu minas suki, ini kira-kira susunan apa? Asuki kira-kira apa susunan apa teman-teman? Asuki kira-kira susunan apa? Asuki. Asuki. Ini kira-kira susunan apa? Susunan apa kira-kira? Susunan tamam, ini adalah susunan jar majrur. Ahsantum, ini adalah susunan jar majrur. Jadi kalau kita menemukan susunan huruf jar dan yang dijarkan, itu berarti namanya jar majrur. Minas suki, apa kamu ingin sesuatu dari pasar? Min adalah huruf jar, asuki ini adalah susunan jar majrur. Kira-kira suki di sini termasuk isim ma'rifat atau isim nakiro? Asuki di sini kira-kira isim ma'rifat atau isim nakiro? Bukan idhofah kak, ini jar majrur. Kalau idhofah salah. Ma'rifat. Oke ya. Ini adalah ma'rifat teman-teman. Oke ya, tadi yang jamak majrur itu ketika kemasukan huruf jar itu berarti namanya susunan jar majrur. Ingat ya. Min, ini artinya min. Min itu adalah huruf jar. Oke, ini namanya minasuki dari. Minal baiti dari dari rumah. Minasuki dari dari pasar. Ilal madrasati ke sekolah, semuanya ini adalah susunan jar majrur. Ya, ini harus dihafalin. Min ilah sama artinya dihafalin teman-teman ya. Yang sudah bergabung jangan lupa sambil dibuka dan dihafalin. Nah, di sini teman-teman kalau kemasukan huruf jar itu berarti tanda termasuk kalimat isim. Nah, tadi yang termasuk ma'rifat dan nakiro itu termasuk ma'rifat. Kenapa kok ma'rifat? Karena di sini menunjukkan isim yang ada alnya. Jadi semua lafadz yang ada alnya disebut dengan apa? Isim ma'rifat. Asuki adalah isim ma'rifat. Apa saja isim ma'rifat? Isim ma'rifat ada 6. Sebutkan kak. 1. Isim beral, isim alam, isim domir, isim mausul, isim isyarah, isim yang mudhaf pada yang 5, semuanya adalah isim ma'rifat. Oke teman-teman ya. Ini adalah isim ma'rifat dan harus dihafalkan. Selanjutnya di sini ada lafadz yang menunjukkan minas suki, artinya susunan jar majrur. Coba kira-kira apa jamak taksir daripada lafadz sukun? Kira-kira apa jamak taksir daripada lafadz sukun? Kira-kira apa jamak taksir dari lafadz sukun teman-teman? Ada yang tahu kira-kira jamak taksirnya apa? Aswakun, tamam. Jamak taksirnya adalah aswakun. Jamak taksirnya adalah aswakun. Oke, jangan sampai salah. Aswakun sama kayak al-syamnya ikut wazan af'alun. Sukun, aswakun. Ini jamak taksirnya. Oke. Selanjutnya di sini teman-teman kita bahas sesungguhnya pasar itu jauh. Nah, kita bahas ya teman-teman. As-suku ba'idun artinya adalah pasar itu jauh.
As-suku ba'idun artinya adalah pasar itu jauh. Oke ya teman-teman. Anil baiti dari rumah. Ingat ya, ini cara menyusun kalimat seperti ini Kak. Oke ya, as-suku di sini kenapa kok bisa dibaca rofa teman-teman? As-suku di sini kenapa kok bisa dibaca rofa? Ada yang tahu? Misal pasar itu jauh dari rumah. Kira-kira apa? Kenapa kok bisa dibaca? Di sini pakai Gen 11 iPad. Kira-kira menjadi mubtada, tamam ya. Ini menjadi mubtada teman-teman. Jadi setiap lafadz yang ada al di awal kalimat itu menjadi mubtada. Ini menjadi mubtada. Ya, ini al, isim ma'rifat menjadi mubtada. Berarti as-suku menjadi mubtada, ba'idun ini kedudukannya menjadi apa? Ba'idun kedudukannya menjadi apa? Ba'idun kedudukannya menjadi apa namanya? Menjadi khobar. Oke, teman-teman ya. Oke. Jadi ini menjadi khobar. Kira-kira kalau khobar mufrad atau khobar ghairu mufrad? Coba ditebak. Kira-kira di sini khobar mufrad atau khobar ghairu mufrad? Khobar kan ada dua teman-teman. Kalau bukan berupa jumlah atau syibu jumlah namanya khobar mufrad. Tamam. Ini namanya khobar mufrad ya teman-teman ya. Ini namanya khobar apa? Khobar mufrad. Jadi kalau kita menemukan seperti ini namanya khobar mufrad. Artinya bukan berupa jumlah atau syibu jumlah. Ba'idun artinya jauh. An, ingat ya pasangannya ba'idun tuh an. Oke ya, artinya jauh. Kalau koribun ada yang tahu kira-kira pasangannya koribun apa? Kalau koribun kira-kira pasangannya apa teman-teman? Kalau koribun pasangannya apa kalau koribun? Aman ya. Kalau koribun tuh min. Kalau ba'idun an, kalau koribun min. Ya, artinya rumah itu jauh anil baiti susunan jar majrur. Ya teman-teman ya, coba kita ganti kemasukan kana. Kana itu adalah pengamalannya as-suku ba'idun anil baiti, ini kita ganti kemasukan kana. Oke teman-teman, ini materinya ada di bio. Silakan teman-teman klik ini di bio untuk bisa mendapatkan aksesnya. Misalnya, kita menjadikan as-suku ba'idun anil baiti kemasukan kana. Bagaimana contohnya? Oke ya, kita harus tahu dulu pengamalannya kana itu seperti apa Kak. Kana itu dan saudaranya pengamalannya adalah tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Ini ya pengamalannya kana adalah merofakan isim, menasobkan khobar itu kana saudaranya. Jadi merofakan isim, tarfa'ul isma wa tansibul khobar, maka itu adalah saudaranya kana. Misalnya kita masukkan kana, maka menjadi apa? Kana as-suku ba'idun apa ba'idan? Oke, kira-kira ba'idun apa ba'idan? Coba ditebak kira-kira. F lubis benar sekali. Nah, jawabannya adalah ba'idan, tamam ya, ba'idan. Kenapa kok ba'idan Kak? Karena menjadi khobar daripada lafadz as-suku. Ya, daripada kana, maaf, daripada kana. Ini fa'ilnya kana atau isimnya kana dibaca rofa dengan dhamma, ini menjadi khobar dibaca nasab dengan fathah. Anil baiti. As-suku ba'idan, kana as-suku ba'idan anil baiti. Rumah itu, pasar itu jauh dari rumah. Ya, ini termasuk saudaranya kana, harus dihafalin. Kana, soro. Ini ada contohnya teman-teman ya. Asbaha, adha, khamsa, dholla, kemudian bata, mazala, mafati'a, manfakka, mabariha, madama, semuanya ini adalah saudaranya kana. Yang sudah bergabung jangan lupa cek email ya teman-teman. Caranya bergabung klik ini di bio, di situ cek email. Ya teman-teman ya. Ini harus dihafalin. Oke ya teman-teman, sekarang kita ganti inna. Inna itu pengamalannya apa? Tansibul isma wa tarfa'ul khobar, menasobkan isim, merofakkan khobar. Oke ya teman-teman, kita ubah. Misal sekali tadi kan kana. Kalau inna, misal inna titik asuko apa dibaca apa kira-kira? Ini dibaca apa? Kalau kemasukan inna, tansibul isma wa tarfa'ul khobar, kira-kira apa? Inna suko. Sini kayak, jadi kalau mau bergabung teman-teman klik link di bio di sini. Di sini ada link, teman-teman bisa bergabung lewat sini. Nanti paling atas sendiri tuh ada e-book teman-teman, dan juga ada latihan serta informasi kami sempatkan di situ. Kalau seperti ini silakan langsung saja copy link tersebut ke browser. Nanti otomatis kita ke browser akan muncul seperti ini Kak. Oke. Nah, akan muncul seperti ini. Dari sini teman-teman bisa bergabung, di situ ada potong harga di 75 menjadi 30 saja teman-teman ya. Nanti e-booknya, latihannya kami sematkan di situ semua. Yang sudah bergabung jangan lupa cek email, teman-teman bisa cek emailnya yang benar ya, tulis yang benar, phone number. Nanti otomatis masuk ke emailnya masing-masing. Oke ya, ini dibaca nasab. Innasuko. Oke ya,
Innas suko. Kira-kira ba'idun apa ba'idan? Kira-kira dibaca suko, innas suko, ba'idun apa ba'idan? Ba'idun apa ba'idan? Ba'idun. Tamam ya. Ini dibaca nasab dengan ini dibaca ba'idan teman-teman. Ba'idan. Ba'idun apa ba'idan? Innas suko, ba'idun. Tamam ya. Tansib innas suko dibaca nasab, innas suko ba'idun anil baiti. Ingat ya, jangan sampai salah. Karena pengamalnya adalah tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Menasabkan isim, merofakkan khobar. Ini harus dihafalin ya. Jadi pengamalnya kan itu adalah inna suko ba'idun anil baiti. Sesungguhnya pasar itu jauh dari rumah. Apa saja saudaranya inna teman-teman yang perlu dihafal? Ini teman-teman saudaranya inna ya. Inna 1, 2 anna, 3 ka'anna. Artinya seakan-akan. Ini sudah ada artinya di sini ya, sama contohnya. Kemudian laita. Laita di sini untuk tamanni apa taroji? Kira-kira laita di sini untuk harapan yang tamanni tidak akan mungkin terjadi atau taroji pasti terjadi. Oke, nanti madama ya. Oke, teman-teman ya. Tamanni ahsantum teman-teman ya. Jadi laita di sini untuk tamanni. Kalau antum bilang laitas syababu ya'udu qoriban, atau di musim panas antum bisa bilang laitas syata'a qoribun, andaikan saja musim dingin itu sudah dekat. Itu tamanni padahal masih musim panas, masih baru musim panas. Atau bilang antum laitas syababu ya'udu qoriban, sudah tua bilang andaikan masa muda kembali lagi, maka itu juga tamanni. Atau di dalam neraka orang kafir mengatakan ya laitani kuntu turoba, andaikan saja saya menjadi debu, maka saya akan kembali. Gitu teman-teman. Tidak mungkin bisa. Kalau Allah kira-kira untuk apa? Kalau Allah untuk apa kira-kira teman-teman? Kalau Allah ada yang tahu kira-kira Allah untuk apa? Allah untuk apa? Taroji. Tamam ya, ini udah taroji ya. Ini untuk taroji. Contohnya seperti ini. La'allallaha yarhamuna. Nah, Allah di sini dibaca nasab menjadi isimnya Allah karena saudaranya inna. Yarhamuna ini menjadi khobar daripada lafaz Allah. Oke teman-teman, seperti itu. La'allallaha yarhamuna. Semoga Allah merahmati kita. Oke. Ini contoh dari lafaz yang menunjukkan isimnya inna dan saudara-saudaranya. Oke teman-teman, selanjutnya teman-teman, lakina apa artinya lakina? Ada yang tahu artinya lakina apa? Ada yang tahu lakina apa? Oke, saya jelasin taroji sama teman nih. Akan tetapi, oke ya teman-teman, akan tetapi. Lakinna zaidun, tetapi, akan tetapi, mashghulun. Nah, tetapi zaid itu adalah mashghul. Apa artinya mashghul? Tetapi zaid itu mashghul, ada yang tahu? Apa artinya mashghul teman-teman? Ada yang tahu artinya mashghul? Ada yang tahu artinya mashghul kira-kira apa artinya? Sibuk atau busy ya teman-teman. Biasanya orang Malaysia itu bilang busy ya. Selanjutnya di sini teman-teman harus hafalin ya. Jadi ada inna, anna, ka'anna, laita, la'ala, lakina. Semuanya ini termasuk dari lafaz yang menunjukkan apa? Inna dan saudara-saudaranya. Ini sudah ada artinya. Namun Zaid akan tetapi Zaid itu sedang sibuk ya. Ketungkul kalau Sunda. Kalau orang Madura buk masih buk. Ya teman-teman ya. Ini harus dihafalin. Tadi apa taman itu sama taroji gini Kak. Taman itu yang impian yang tidak mungkin terjadi, artinya mustahil. Kalau taroji itu bisa terjadi, bisa tidak. Contohnya Allah yarhamuna. Biasanya kalau taroji itu pasti terjadi karena harapan teman-teman. Kalau ini angan-angan, artinya mengharapkan sesuatu yang mustahil terjadi. Seperti dia mencintaimu tapi dia ternyata tidak mencintaimu. Oke, gitu teman-teman ya. Ini contoh dari lafaz yang menunjukkan jar majrur. Kemudian ya di sini namanya ya apa? Ya apanya di sini teman-teman? Ada yang tahu ya apa namanya di sini? Ada yang tahu ya apa namanya? Ada yang tahu ya apa namanya di sini?
Ya huruf nida. Ahsantum, ini namanya ya huruf nida. Oke, ya ini huruf nida. Oke, ini namanya ya huruf nida. Oke, apa artinya nida? Coba apa artinya nida? Kira-kira apa artinya nida, teman-teman? Ada tahu apa artinya nida? Memanggil? Panggilan. Oke, teman-teman, ini adalah panggilan. Jadi gini, Kak. Di sini teman-teman ada bio kami ya, kelas mahir bahasa Arab. Kemudian ada link teman-teman di sini. Kalau iBook-nya saja itu paling atas sendiri, teman-teman. Sama latihan dan informasi live kami sematkan di sini. Nah, di sini akan muncul seperti ini. Ketika tidak muncul seperti ini, copy di browser teman-teman. Dan ada potong hari 75 menjadi 30 saja. Linknya gak ada. Di sini, Kak. Ada di sini, Kak. Ada di bio kami, ada di sini teman-teman. Ada. Paling atas sendiri ini. Kalau seperti ini, misal seperti ini muncul, ini disalin masuk ke browser. Nah, masuk ke browser, teman-teman nanti muncul seperti ini. Ini ya, kalau disalin ya. Muncul seperti ini, Kak. Nah, baru kalau seperti ini teman-teman klik di sini, nanti isi email yang benar sama number yang benar, kemudian klik kedua di sini, nanti klik di sini. Oke teman-teman, begitu caranya. Kalau nggak tahu caranya, misal dari Malaysia, silakan DM admin kami di situ. Oke ya teman-teman, ini adalah ya huruf nida. Kemudian abna'i di sini namanya munada apa? Setelah huruf nida atau munada. Kira-kira namanya munada apa? Di sini kira-kira munada apa teman-teman? Ada yang tahu kira-kira munada apa? Ini namanya munada apa? Ada yang tahu munada apa di sini? Munada apa? Yang sudah bergabung jangan lupa cek email. Karena email itu otomatis kami kirim ke situ. Apa namanya? Munada mudhof. Ahsantum ya ikhwani, namanya munada mudhof. Jadi setiap lafaz yang menunjukkan mudhof ini namanya mudhof, teman-teman. Mudhof kepada ya mutakalim ini namanya mutakalim. Maka kedudukannya itu menjadi nasob. Dibaca apa? Dibaca nasob. Ingat ya, kalau mudhof dibaca nasob. Ya, di sini, Kak. Jadi teman-teman nanti akan dapatkan 4 e-book ini, silakan langsung saja klik di bio untuk bisa mendapatkan akses materinya. Jadi di sini teman-teman, kalau kita menemukan huruf nida itu ada macamnya, Kak. Yang sudah bergabung sambil dipelajari ya teman-teman ya. Sambil dipelajari, di sini ada 3 teman-teman ya. Ada munada mufrad marifat 1, artinya tidak mudhof. Contohnya seperti ya rohimu, ya Muhammadu, ya abdu, ya habibu, semuanya tidak mudhof. Maka kalau tidak mudhof teman-teman dibaca apa? Dibaca rofa tanpa tanwin, dhamma tanpa tanwin. Nah kalau dibaca mudhof bagaimana teman-teman? Contohnya seperti ini, ya Rasulullahi, ya Habiballahi, ya Abdallah, ya Habiballah. Ini teman-teman semuanya dibaca nasab. Kenapa? Karena di sini termasuk munada apa? Munada mudhof. Maka dibaca nasab. Atau yang ketiga munada mudhof, yaitu munada yang disempurnakan oleh lafaz setelahnya. Contohnya ya muhibban, wahai orang yang mencintai. Muhibban orang yang mencintai, artinya orang yang mencintai. Oke, mencintai. Namanya muhibban. Al khaira, kepada kebaikan, ini menjadi maf'ul bi. Namanya munada syibhu mudhof. Gitu teman ya. Seperti itu contoh dari munada. Ini harus dipelajari. Boleh, Kak, dari 0 boleh. Bisa kalau dari 0 teman-teman bisa private ataupun kelas semi private. Nanti juga dapat materinya. Gitu teman ya. Dari 0 misal teman-teman belum sama sekali bisa nahwu shorof sama bahasa Arab, bisa. Karena ini target kami di 0 dan menengah. Gitu ya teman-teman. Kalau mahir nanti yang private. Kalau mahir itu yang private. Karena di sini bisa request materi, bisa balaghah apapun itu. Alhamdulillah, silakan, Kak. Misal teman-teman mau dari 0, silakan ikut kelas semi private atau private. Di sini teman-teman, ana di sini kira-kira dhamir muttasil apa dhamir munfasil? Ana di sini kira-kira dhamir muttasil apa dhamir munfasil, Kak? Kalau gak ada DM kami, Kak. Kak Ramadan silakan DM kami. Soalnya sudah ada yang bergabung, Kak. Dhamir apa? Dhamir munfasil. Oke, dhamir munfasil. Kalau sudah e-book teman-teman cek email. Nanti di sudah link dan teman-teman bergabung lewat email ya. Kalau misal gak masuk berarti antum salah emailnya, silakan DM admin kami.
DM admin kami di bio. Munfasil kira-kira kedudukannya menjadi apa teman-teman? Kedudukannya menjadi apa? Kedudukannya menjadi apa? Kedudukannya menjadi mubtada. Ahsantum. Oke. Oke, ini menjadi mubtada. Kemudian kalau menjadi mubtada kira-kira ana itu artinya saya kan? Oke. Kalau kita bahasanya apa kalau kita teman-teman? Kalau saya kan ana. Nahnu, tamam ya. Oke, nahnu. Kalau kita nahnu teman-teman ya, nahnu. Bagaimana tasrifannya kita bahas seperti ini Kak. Oke, kita bahas seperti ini. Jangan lupa teman-teman cek email kalau sudah bergabung. Kalau nggak tahu caranya silakan DM admin kami. Oke, di sini teman-teman ada tasrifan ya. Ini namanya tasrifan mahal rofa. Karena kedudukannya menjadi mutada. Ini ya, setiap lafadz dhamir yang tidak bisa sambung dengan kalimat lain itu namanya munfasil. Oke ya, kita tasrif bareng-bareng. 1, 2, 3. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Ini sambil dihafalin Kak. Karena di sini ada artinya Kak. Jadi teman-teman bangun tidur, wudhu, kemudian sambil baca-baca tuh bisa. Gitu Kak ya. Dan nanti kalau sambil ikut live-nya sambil teman-teman buka materinya. Insya Allah sambil praktek, sambil baca, insya Allah bisa teman-teman. Gitu teman ya. Selanjutnya di sini berarti menjadi mubtada ya. Setiap lafaz di awal kalimat itu pasti menjadi mubtada, dhamir mufasil. Al-ana ini kenapa kok bisa dibaca nasab? Al-ana kenapa kok bisa dibaca nasab? Al-ana kenapa kok bisa dibaca nasab teman-teman? Di bio Kak, linknya di bio. Kalau teman-teman gabungnya bionya di bio. Kira-kira apa? Menjadi dhorof. Ahsantum. Ini kalau dhorof apa kira-kira teman-teman? Kalau dhorof apa namanya? Al-ana dhorof apa? Di sini kayak, di sini ada link, ada bio teman-teman. Kalau e-booknya paling atas sendiri atau materinya paling atas sendiri. Nanti ada latihan, informasi, ref dan lain sebagainya teman-teman. Nah, misalnya teman-teman gabung di e-book ya di sini Kak. Nah, di sini teman-teman. Oke. Nah, nanti teman-teman bisa bergabung di situ. Oke ya, seperti itu Kak. Nah, caranya klik di sini, nanti isi email yang benar, phone number yang benar, otomatis masuk ke emailnya masing-masing. Ya, dhorof zaman, masya Allah tabarakallah. Ini namanya dhorof apa Kak? Dhorof zaman. Ini namanya dhorof zaman. Kalau godan apa artinya godan? Kalau godan apa artinya kalau godan? Coba artinya godan apa kalau godan? Kalau godan apa artinya Kak? Kalau godan besok, masya Allah ya. Ya, ini teman-teman sambil ngafalin mufradat ya. Misal ana al-an atau ana ghadan adzabu. Ingat ya, kalau sekarang itu hal. Sekarang itu hal. Kalau masa depan namanya istiqbal atau besoknya itu istiqbal. Artinya besok teman-teman. Ini semuanya harus pakai fi'il mudhari' setelahnya. Harus pakai fi'il apa teman-teman? Pakai fi'il mudhari'. Karena fi'il mudhari' itu bermakna hal atau istiqbal. Contohnya ana al-an adzabu. Nah, gitu teman. Ana ghadan adzabu. Ya, atau ba'da qalil. Ba'da qalil apa artinya? Ba'da qalil. Anda tahu artinya ba'da qalil apa? Ba'da qalil. Ana ba'da qalilin. Ada ba'da qalil. Adhabu ila al-suq. Sebentar lagi, ya. Ini setelah sedikit sebentar lagi Kak. Ini kalau barusan tuh qabla qalilin teman, pakai fi'il madhi. Qabla qalilin itu barusan. Ingat ya, ini beda ya. Kalau qabla qalilin barusan, kalau ba'da qalilin sebentar lagi. Ini pakai fi'il mudhari', ini pakai fi'il madhi. Kenapa? Karena ini belum terjadi, kalau ini sudah terjadi. Ingat ya, jangan sampai salah menggunakannya. Oke, teman-teman ya. Kalau ini harus dihafalin ya. Ingat ya, ana al-an berarti dzarf zaman, menunjukkan tempat. Adhabu ini kedudukannya menjadi apa? Adhabu di sini kedudukannya menjadi apa, teman-teman? Adhabu kedudukannya menjadi apa?
Oke, menjadi khobar. Ya, ini menjadi khobar, kira-kira khobar jumlah apa namanya teman-teman? Kira-kira khobar jumlah apa? Jumlah fi'liyah. Tamam, ini namanya jumlah fi'liyah. Oke, jumlah fi'liyah. Oke, ini namanya jumlah fi'liyah. Kemudian teman-teman, kalau jumlah fi'liyah, kira-kira fi'il apa di sini, Kak? Di sini kira-kira fi'il apa? Kira-kira fi'il apa di sini? Apa? Fi'il mudhari'. Tamam ya, ini adalah fi'il mudhari', teman-teman. Ini adalah fi'il mudhari'. Kemudian kalau fi'il mudhari' di sini berarti di sini domir apa yang disimpan, teman-teman? Kira-kira domir apa yang disimpan dalam lafaz adzabu? Oke. Domir apa? Domir ana. Tamam. Ini adalah domir ana. Oke, kalau domir ana, teman-teman, berarti di sini sesuai dengan mubtada'nya. Mubtada'nya ana, khobarnya ana. Oke. Ini ana al-an adzabu. Saya itu sekarang sedang pergi. Oke ya, sedang pergi atau akan pergi. Fa'ilnya domir ana. Bagaimana tasrifannya, teman-teman? Gampang sekali nanti ya. Di sini ada tasrifan juga yang berupa lugawi. Kalau ke bawah namanya lugawi. Oke ya, seperti ini. Ini tasrifan lugawi itu yang ke bawah, kalau ke samping namanya istilahi, Kak. Ingat ya. Ini kalau ke bawah itu seperti ini, Kak. Ini ada tasrifan fi'il mudhari' kan. Jadi ini lugawi, teman-teman. Ini juga ada wazan-wazan yang sering kita temukan gitu kayak. Yang fa'ilu, ini lugawi semua, teman-teman. Ini yang 3 huruf itu ya. Oke, adhabu itu domir ana. Adhabu itu domir ana. Ila al-masjidi. Al-masjidi sendiri kira-kira itu termasuk isim ma'rifat atau nakiro. Al-masjidi termasuk isim ma'rifat atau isim nakiro. Al-masjidi termasuk isim ma'rifat atau nakiro, teman-teman. Ma'rifat. Kenapa kok ma'rifat, teman-teman? Kenapa kok ma'rifat? Karena ada alnya. Jadi semua lafaz yang ada alnya namanya isim ma'rifat. Ya, setiap lafaz yang ada alnya namanya isim ma'rifat. Al-masjidi. Kira-kira di sini, teman-teman, al-masjidi itu termasuk isim mustaq atau isim jamid. Coba ditebak kira-kira, Kak. Al-masjidi sini kira-kira isim mustaq atau isim jamid, Kak. Bisa ditebak kira-kira, teman-teman? Ini kira-kira isim mustaq atau isim jamid? Masya Allah ya. Ahsantum ya ikhwani. Ini adalah isim mustaq. Kenapa isim mustaq? Ini diambil atau ditasrif dari kata lain, namanya sajada. Kemudian kalau isim mustaq, kira-kira yang sudah bergabung, teman-teman, atau yang sudah tahu, ataupun teman-teman tebak-tebakan ya, di sini kira-kira termasuk isim apa kalau isim mustaq? Al-masjidi isim apa namanya, teman-teman? Kenapa kok bisa disebut dengan isim mustaq? Kira-kira isim apa? Al-masjidi di sini kira-kira isim apa kok bisa disebut dengan isim mustaq? Isim makan, Masya Allah. Jadi di sini adalah isim makan, menunjukkan isim mustaq ya. Jadi teman-teman perlu dihafalin bahwa setiap lafaz yang bisa ditasrif itu namanya isim mustaq. Satu masdarul mim selain 3 huruf, selain 3 huruf ya teman-teman ya. Kalau 3 huruf tuh yang 3 huruf tuh namanya jamid. Kemudian masdar mim, isim fa'il, isim maf'ul, isim zaman, isim makan yang nomor 6. Ini adalah isim makan. Jadi teman-teman kalau menunjukkan isim makan itu berarti isim mustaq. Kemudian yang ketujuh isim alat, isim tasghir, isim tafdil, isim nasab, siwat mubalaghah, semuanya adalah isim mustaq. Nah, isim makan itu teman-teman di sini, Kak. Bagaimana ketentuannya? Kita harus tahu, teman-teman, bahwa semua lafaz zaman makan itu awalnya maf'alun. Katanya semuanya awalnya maf'alun. Semua lafaz yang menunjukkan zaman makan maf'alun kecuali ada 3 syarat. 1 berupa bina misal, artinya di depan kalimat itu berupa wawu, huruf felat, contohnya wadu'a, huruf felatnya ada 3 wawu alif ya, maka isim zaman makannya ikut wazan maf'ilun. Nah, yang awalnya maf'alun menjadi maf'ilun. Nah gitu teman-teman ya. Nih maf'ilun, maudhi'un maf'ilun. Atau yang kedua ain fi'ilnya berupa ya.
Saro yasiru, ini fi'ilnya berupa ya, maka masirun, maf'ilun. Dan yang ketiga, ketika ada fi'il mudhari yang ain fi'ilnya berupa kasroh. Contohnya jalasa yajlisu. Ya, ada kasroh ini teman-teman, ada kasroh maka menjadi apa? Majlisun, maf'ilun. Nah, ketika tidak memenuhi syarat tadi, tidak ada huruf elat di depannya, tidak ada ya di tengah ajwaf, tidak ada kasroh di ain fi'ilnya, maka disebut dengan apa? Sama'i, atau ungkapan langsung orang Arab yang mengatakannya, namanya sama'i. Contohnya seperti masjidun. Masjidun fi'il mudhari'nya adalah yasjudu. Maka ini namanya sama'i. Artinya tidak ada kaitannya dengan kaidah yang tadi, teman-teman. Gitu ya. Ini kaidahnya ada di sini, Kak. Kapan berwazan maf'alun, kapan maf'ilun, 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 maf'ilun. Ini ya. Semuanya wazannya umumnya tuh maf'ilun ya. Gitu ya. Oke, teman-teman. Nah, kalau lebih dari 3 huruf bagaimana, teman-teman? Misal lebih 3 huruf, contohnya kayak istakhroja ya. Maka kalau lebih 3 huruf itu, teman-teman, kalau lebih 3 huruf 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan, maka itu namanya harus sesuai dengan masdar mim. Sesuaikan saja masdar mim ya. Ini ya, masdar mim. Mustakhrajun, mustakhrajun. Oke ya, teman-teman, seperti itu. Selanjutnya di sini ada lafadz yang menunjukkan, nah di mana? Nih ya. Ini ada lafadz yang menunjukkan wasa'adhabu. Sin di sini itu masuk kepada fi'il mudhari apa fi'il madhi, teman-teman? Sin itu termasuk tanda fi'il, kira-kira masuk kepada fi'il madhi apa fi'il mudhari? Ada yang tahu kira-kira? Kira-kira sin itu fi'il madhi apa fi'il mudhari, Kak? Fi'il mudhari. Nah, ini Kak ya. Jadi untuk bergabung, teman-teman bisa langsung saja klik link di sini. Nanti di situ akan ada link seperti ini, Kak. Kalau iBook-nya itu paling atas sendiri, caranya klik di sini. Nanti akan muncul seperti ini. Ketika tidak muncul, silakan teman-teman untuk buka di browser, di salinnya. Nah, di sini ada potong harga menjadi 75 menjadi 30 saja, teman-teman. Nah, nanti ada materi, kemudian ada latihan, informasi live kami sematkan di sini semua. Teman-teman bisa bergabung lewat sini. Tulis email yang benar, nama yang benar, nanti otomatis masuk ke emailnya masing-masing. Misal dari Malaysia mau bergabung, karena banyak dari Malaysia, silakan DM admin kami yang ada di sini, teman-teman. Gitu ya. Oke, ini adalah fi'il mudhari'. Nah, fi'il mudhari' itu berarti akan terjadi. Kalau sin kira-kira akan terjadi itu waktu yang sebentar atau waktu yang lama. Kan ada sin sama saufa. Kalau sin waktu sebentar atau waktu yang lama, teman-teman. Akan terjadi itu waktu sebentar atau yang lama. Wah. Di bio, Kak. Oke. Waktu yang sebentar, Kak. Jadi ada perbedaan, teman-teman ya. Kesin itu berarti waktunya sebentar. Contohnya saat zabu berarti saya akan pergi bentar lagi gitu, teman-teman. Tapi kalau saufa, misal saufa ta'lamun, kalla saufa ta'lamun. Nah, bisa jadi nanti di akhirat atau waktunya lama, gak langsung gitu, teman-teman. Kalau pakai saufa seperti itu. Jadi kalau teman-teman waktunya sebentar, misal besok atau kemudian besoknya lagi, itu pakai sa'adhabu. Saya akan pergi, atau sebentar lagi pakai sa'adhabu gitu, teman ya. Untuk membedakan antara sin sama saufa. Keduanya biasanya masuk kepada fi'il mudhari'. Gitu ya, teman-teman ya. Ahsantum. Tamam. Kira-kira di sini sa'adhabu di sini domir apa yang disimpan, Kak? Coba di sini kira-kira domir apa yang disimpan? Kira-kira fa'ilnya berupa domir apa? Di sini kira-kira fa'ilnya berupa domir apa, teman-teman? Apa? Domir amin. Domir ana saya akan pergi. Sa'adhabu, saya akan pergi. Sa'adhabu, kalau sanadhabu berarti kita akan pergi. Sa'adhabu saya akan pergi ila suqi, namanya susunan apa, Kak? Ila suqi kira-kira susunan apa namanya di sini? Ila suqi namanya susunan apa? Ila suq namanya susunan apa?
Susunan jar majrur. Ini as-suki adalah susunan jar majrur. Kemudian kalau susunan baca suki, kira-kira as-suki di sini itu termasuk isim jamid apa isim mustaq, teman-teman? Oke. Kira-kira as-suki di sini termasuk isim jamid apa mustaq? Apa? Jamid, Kak. Ini jamid ya. Ini teman-teman, kata benda itu jamid atau yang tidak bisa ditasrif atau diambil dari 3 huruf namanya jamid. Karena jamid itu menunjukkan lafadz yang tidak diambil dari kata lain. Ya. Contohnya kayak nama orang ataupun kata benda. Kemudian di sini ada kitabatun, diambil dari kataba yang 3 huruf, teman-teman. Asdarumin 3 huruf, julusan juga 3 huruf, dorban 3 huruf, semuanya adalah jamid. Kalau mustaq itu ada tasrifannya gitu, Kak ya. Oke ya. Di sini asuki berarti adalah pasar, teman-teman. Artinya adalah pasar. Saya akan pergi ke pasar ba'da sholati, setelah sholat. Nah, ba'da di sini kira-kira dzaraf apa namanya, Kak? Ba'da sholati namanya dzaraf apa? Yang sudah bergabung jangan lupa cek email, Kak ya. Nanti teman-teman bergabungnya dari situ. Dzaraf apa? Tamam. Dzaraf zaman. Ini namanya dzaraf zaman, Kak. Apa dzaraf zaman itu? Yang menunjukkan tempat, waktu ya, menunjukkan waktu, afan. Jadi di sini dzaraf itu ada macamnya, Kak. Macamnya tuh ada sendiri, Kak ya. Ada dzaraf zaman, ada dzaraf makan, teman-teman. Di sini, Kak, macamnya ada di sini. Nah, dzaraf itu adalah isim yang dibaca nasab yang bermakna tempat, tempat ya, makan, waktu itu zaman. Ya, di sini, Kak. Zaman itu artinya waktu, kalau makan artinya tempat. Bagaimana, Kak, ketentuannya? Kita harus hafal juga, teman-teman. 1, tahta artinya di bawah. Fauqa itu di atas. Sambil ada contohnya di sini, Kak ya. Sambil ada contohnya, teman-teman sambil menghafalin sambil praktek. Karena praktek itu penting sekali ketika kita baca kitab ataupun muhadasah. Qabla itu sebelum, ba'da itu sesudah, amama artinya di depan, kemudian waro'a artinya di belakang, al-ana artinya sekarang, yamina di kanan, kemudian shimala di kiri, janiba di samping, ma'a beserta haula di sekitar. Ini sambil ada contohnya, teman-teman, untuk praktek baca kitab atau untuk praktek muhadasah. Bisa, teman-teman ya. Contohnya seperti ini. Jitu qabla darsi. Jitu saya telah datang sebelum belajar. Kira-kira jitu di sini itu adalah fi'il madhi. Kita, teman ya. Ya. Ini sambil hafalin ya, jangan lupa untuk teman-teman yang sudah bergabung, silakan sambil dibuka. Yang belum bergabung, buka di bio, kemudian nanti masuk ke emailnya masing-masing, gitu ya. Kalau nggak tahu caranya, silakan DM admin kami yang ada di bio. Selanjutnya ba'da sholati, setelah sholat. As-sholati di sini kenapa kok bisa dibaca jer? As-sholati di sini kenapa kok bisa dibaca jer, Kak? As-sholati kenapa kok bisa dibaca jer? Ada yang tahu, teman-teman? As-sholati kenapa kok bisa dibaca jer, Kak? Kemasukan al salah, bukan, teman-teman. Bukan kemasukan al. Al itu bisa menjadi mubtada, bisa menjadi nasab karena madzruf, atau kita sebut mudhaf ilaih aja ya. Mudhaf ilaih saja. Karena salah ba'da itu menjadi mudhaf ilaih. Salah dzaraf itu menjadi madzruf atau menjadi mudhaf ilaih istilahnya gitu, Kak ya. Ba'da salat setelah salat gitu, Kak. Jadi ini susunan mudhaf ilaih. Betul sekali ya. Seperti itu, teman-teman ya. Oke. Ini na'am, iya. Ini na'am ya. Nanti ada pembahasan sendiri. Dzaraf setelah dzaraf dibaca nasab. Nuridu. Nah, nuridu di sini kira-kira itu, teman-teman, domir apa yang disimpan? Nuridu. Kalau uridu kan tadi ana. Kalau nuridu kira-kira domir apa? Gampang sekali ini, Kak. Kalau nuridu kira-kira domir apa? Domir apa, Kak? Domir nahnu, masya Allah. Domir nahnu, teman-teman. Yang sudah bergabung jangan lupa cek emailnya masing-masing, kayak karena kami kirim ke emailnya. Domir nahnu, nuridu nahnu, artinya kita ingin ya. Tadi ya benar ya, nuridu kira mutaaddi atau lazim. Nah, jawabannya adalah mutaaddi. Kita ingin asya'a. Ini kenapa kok bisa dibaca nasab ke asya'a? Dan tahu kenapa asya'a dibaca nasab? Asya'a kenapa kok dibaca nasab?
Menjadi maf'ulun bihi, Masya Allah. Ini dibaca nasab karena menjadi maf'ulun bih. Ya, dibaca nasab karena menjadi apa? Menjadi maf'ul bih. Ingat ya, alasannya kenapa kok bisa dibaca nasab menjadi maf'ul bih. Oke. Sekarang, kalau asya menjadi maf'ul bih, kira-kira di sini teman-teman, itu menunjukkan muannas apa mudzakkar? Coba. Asya di sini kira-kira mudzakkar apa muannas? Ada yang tahu kira-kira teman-teman? Asya ini mudzakkar apa muannas? Asya itu mudzakkar apa muannas, Kak? Masya Allah. Ahsantum ya ikhwani. Namanya muannas. Kenapa kok muannas? Karena di sini menunjukkan jamak. Jamak itu likuli jam'in muannas. Setiap jamak adalah muannas. Muannas ya, jamak. Jamak itu muannas. Maka dibaca katsirotan. Nah, katsirotan di sini kenapa kok juga bisa jadi baca nasab? Katsirotan kenapa kok bisa dibaca nasab? Ada yang tahu kira-kira kenapa katsirotan dibaca nasab, Kak? Coba ditebak kira-kira katsirotan kenapa kok bisa dibaca nasab? Katsirotan. Naat, tamam ya. Ini menjadi naat atau menjadi sifat ya. Nah, kalau naat di sini kira-kira teman itu naat apa, Kak? Ini menjadi naat kira-kira naat apa? Katsirotan menjadi hal salah, menjadi naat ini, Kak. Kira-kira naat apa namanya, teman-teman? Naat apa? Naat hakiki. Oke ya, teman-teman, namanya naat hakiki. Apa naat hakiki, teman? Yang menjelaskan langsung man'utnya atau mausufnya. Jadi di sini ada mausuf atau man'ut, ini naat namanya ya. Dan harus sesuai. Dari segi apa sesuai, Kak? Kita harus tahu juga. Karena sering sekali kalau kita baca kita atau muhadasah keluar, teman-teman ya, seperti itu. Ini contohnya naat seperti ini, Kak. Jadi naat itu adalah lafadz yang menunjukkan menjelaskan sifat sebelumnya. Makanya naat itu bisa disebut dengan sifat, teman-teman ya. Naat itu ada dua. Kata sifat yang menjadi perempuannya ma'ud. Ada ciri-cirinya biasanya berupa isim fa'il. Satu, biasanya berupa isim fa'il, teman-teman, atau isim maf'ul. Yang kedua, ciri-cirinya menjadi naat itu berupa isim nasab, berbangsa. Ada ya nasab ini ya. Ada ya nasab ini namanya bisa menjadi naat. Yang ketiga berupa isim tafdil. Al-a'dham ini menjadi isim tafdil, maka juga bisa menjadi naat ya. Kemudian isim isyarah setelah isim ma'rifat. Oke ya. Kemudian naat sendiri ada dua, Kak. Oke, nanti bahas film nanti ya. Ada naat hakiki, artinya contohnya seperti ini. Ja'a rajulun sholihun, datang laki-laki yang baik. Rajul ini menjadi mausuf atau man'ut. Maka kalau man'ut sendiri, teman-teman, itu langsung naat hakiki namanya. Kenapa? Karena tidak ada lafaz setelahnya yang dibaca rofa. Ja'a rajulun sholihun, datang laki-laki yang baik. Selanjutnya kalau nasab sababi, bagaimana sababi, teman-teman? Sababi itu berarti yang ada lafaz setelahnya. Contohnya seperti ini. Ja'a rajulun karimun abuhu. Abu ini namanya sababi. Kenapa? Karena ini menjelaskan lafaz setelahnya. Di bio, Kak. Link di bio. Dapatkan e-booknya di bio ya. Nah, di sini teman-teman harus sesuai ya. Apa saja sesuai nggak? I'rabnya harus sesuai. Rofa, nasabnya, jernya sesuai. Kemudian ya, mufrad tasniyah jamaknya harus sesuai. Kemudian muzakkar muannasnya harus sesuai. Kemudian ma'rifat nakirnya harus sesuai. Semuanya harus sesuai, Kak ya. Jangan sampai tidak sesuai. Kalau tidak sesuai nanti salah. Itu bukan menjadi naat lagi, Kak. Gitu, Kak ya. Di bio, Kak. Linknya di bio. E-booknya di bio. Oke ya, teman-teman ya. Kalau sababi cukup ini yang sesuai. Rofa nasab jarnya sesuai. Di bio, Kak. Jadi di sini teman-teman ada link, teman-teman, di sini kan. Link di sini. Paling atas sendiri ini e-booknya ada di sini semua. Ya. Paling atas sendiri e-booknya ada di sini, Kak. Nah, ini e-book Nahwu Shorof di sini, Kak. Nah, kalau muncul seperti ini, teman-teman, silakan copy link tersebut dan buka di browser. Misal teman-teman sudah di copy ya. Nanti buka di browser, teman-teman, nanti ada di sini, Kak. Oke, ini produk digital, Kak. Ya, nanti di sini, teman. Oke, nah muncul seperti ini. Dan ada 75 jadi 30 saja, teman-teman. Sudah dapat e-book, kemudian teman-teman bisa konsisten, kemudian teman-teman bisa dapat latihan materi, kemudian informasi live kami sematkan di situ semua. Oke, teman-teman ya. Nah, caranya di sini semua. Cek email, numbernya yang benar di sini, Kak. Isi yang benar. Oke.
Oke ya, teman-teman nanti masuk otomatis ke emailnya masing-masing. Kalau dari Malaysia, karena juga banyak dari Malaysia teman-teman, itu admin kami yang akan melayaninya. Jadi di sini ada admin teman-teman. Nanti admin kami yang akan melayaninya di situ kayak. Linknya di bio kak, linknya di bio kami. Oke, lanjut teman-teman ya. Tadi lagi di sini kak. Jadi ada link sini teman-teman, di sini kak. Linknya ada di sini semua. Kalau dari Malaysia, chat admin yang ada di sini kak, gitu ya, gitu teman-teman. Oke, selanjutnya di sini ada lafadz yang menunjukkan ya abnai yang sudah bergabung, teman-teman jangan lupa dipelajari. Katsirotan berarti naat hakiki kak. Nah, sama-sama muannas kan? Katsirotan ini muannas pakai ta. Pakai ta. Ini tadi gak pakai ta. Nah, tadi gak pakai ta teman-teman. Kenapa? Karena ini sudah muannas. Ini sudah muannas. Katsirotan ini muannas karena muannas gitu ya. Oke, seperti itu kak. Kalau private itu teman-teman bisa request. Kalau semi private ditentukan waktunya. Oke, seperti itu teman-teman. Madza, ini istifham ya. Madza itu adalah istifham. Turidu di sini kira-kira fi'il apa turidu? Turidu fi'il apa? Turidu yang sudah bergabung jangan lupa cek email ya, dan jangan sampai salah emailnya. Domir apa teman-teman? Domir anta. Asantum ini adalah domir anta. Ini adalah domir anta. Kira-kira kalau domir anta di sini, turidu, madza turidu, apa yang kamu inginkan? Apa yang kamu inginkan ya Umaru? Ya di sini namanya ya apa namanya teman-teman? Kembali lagi seperti tadi ya apa namanya? Coba ya apa namanya? Ya huruf nida. Oke teman-teman ya. E-booknya nanti ada 4 jam ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa pelajari per jamnya itu 1 jam. Jam pertama isim itu apa saja. Jam kedua itu tentang fi'il. Jam ketiga ini tentang mustaq dan jamid atau teman-teman ma'rifat dan nakirah. Jam keempat ini khusus dibaca rafa, nasab dan jar. Oke, ini adalah huruf nida teman-teman ya, huruf nida. Jadi nida itu yang bermakna apa kak? Bermakna ini. Yang bermakna panggilan, setelahnya itu ketika tidak mudhof maka disebut dengan munada mufrad ma'rifat. Itu kalau tidak mudhof, contohnya seperti ini. Oke ya, silakan klik di bio. Kak Farida infonya di bio ya. Kami sempatkan di situ untuk yang kelasnya. Di sini kayak mabni rofa dhamma tanpa tahun di sini kak. Jadi teman-teman seperti ini. Ini contoh dari munada mufrad ma'rifat. Tidak mudhof. Ya Umaru, ya Muhammadu, ya Abdu, ya Habibu, gitu kak. Ini namanya tidak mudhof semuanya kak, gitu ya. Oke, ini perlu dipelajari dan teman-teman harus benar-benar teliti gitu kak. Selanjutnya ya Umaru di sini. Umaru di sini kenapa kok ini termasuk isim ghairul munsharif? Kira-kira apa alatnya? Umaru di sini termasuk isim ghairul munsharif, apa alatnya teman-teman? Kira-kira apa alatnya? Kira-kira di situ? Di sini kak ya. Jadi kalau bergabung dapat e-book ataupun ikut kelasnya di sini kak. Jadi ada link teman-teman dari Malaysia, silakan DM kami di sini. Klik paling pojok di sini bisa kak. Nah kalau di sini sudah ada seperti ini kak, nanti teman-teman klik di sini dan pindah salin link ke browser. Nah gitu kak ya. Kalau sudah disalin nanti akan muncul seperti ini secara otomatis. Nah paling ini. Nah, kalau sudah seperti ini teman-teman bisa bergabung nanti. Klik di sini, isi email yang benar, phone number yang benar, dan teman-teman bisa bergabung di situ. Nama udul, luar biasanya namanya udul kak ya. Ini namanya udul. Bagaimana udul kak? Udul itu ikut wazan fu'alu. Jadi setiap lafaz ikut wazan fu'alu itu namanya udul. Ini kak ya. Ini udul. Fu'alu tuh udul ini ya. Udul. Nah udul ya. Jadi wazan fi'il nama satu karena ilat dua berupa nama. Dan termasuk apa alatnya udul. Contohnya lafaz fu'alu menjadi, contohnya Umaru ikut wazan apa? Fu'alu. Sama kan? Umaru udul. Benar sekali jawabannya. Oke. Selanjutnya di sini ada lafaz yang menunjukkan ya Umar, wahai Umar. Uridu qalaman. Uridu qalaman. Uridu qalaman. Uridu qalaman. Nah, uridu di sini kira-kira fi'il apa uridu? Uridu fi'il apa teman? Uridu. Udul itu ada wazannya kak. Ini fi'il apa teman-teman? Fi'il mudhari'. Ini adalah fi'il mudhari'. Nah kalau fi'il mudhari' di sini kira-kira teman-teman menunjukkan domir apa?
Dan lupa yang sudah bergabung cek email Kak ya. Nanti emailnya bisa masuk bergabung di link tersebut. Nanti ada e-book, kemudian ada informasi live dan sebagainya. Domir ana asantum, ini domir ana ya. Uridu, saya ingin. Kolaman ini kenapa kok bisa dibaca nasab kolaman? Ada tahu kolaman kenapa kok bisa dibaca nasab kolaman? Kolaman menjadi maf'ul apa? Maf'ul apa namanya teman-teman? Maf'ul bi. Oke teman-teman ya. Ini isim-isim dibaca nasab tuh penting sekali untuk kita pahami juga Kak. Karena isim-isim dibaca nasab tuh macamnya ada lumayan banyak di sini nggak? Ada maf'ul bi, ini dibaca nasab ya, mansubatul asma ada 14. Maf'ul mutlak, maf'ul lah, maf'ul fi, maf'ul ma'ah, hal, tamyiz, isimnya inna, khobarnya kana, isimnya la, maf'ulnya dhonna, mustasna, munada, tawabi, itu semuanya dibaca nasab. Kalau maf'ul bi teman-teman cirinya seperti ini. Jadi maf'ul bi sendiri itu ada dua Kak. Ada berupa domir, contohnya seperti ini domir ini ya. Ini domir. Kayak darabtuhu, saya memukul dia. Ra'aituhu, saya melihat dia. Nasartuhu, saya menolong dia. Kalau isim domir seperti ini. Artinya ada isim dibaca nasab salahnya langsung. Contohnya saya telah memukul Zaid. Silakan Kak Lamsa, ikut kelasnya juga dapat e-booknya nanti teman-teman. DM admin kami Dio. Ra'aitu toliba, saya telah melihat at-toliba, siswa. Ini semuanya adalah isim dohir. Artinya ada yang dijelaskan setelahnya fi'il tersebut. Ya. Setelah fi'il muta'addi teman-teman ya. Ini muta'addi semua, muta'addi. Oke, ya. Dan di sini ada keterangan nih teman-teman. Ciri-cirinya bagaimana? Ini ya. Ini. Domir kalau sambung dengan fi'il, ini domir ya. Kalau sambung dengan fi'il maka dibaca nasab menjadi maf'ul bi. Kalau sambung dengan isim, ini isim teman-teman, akan menjadi mudhaf ilaih mahal jar. Dan ketika sambung dengan saudaranya inna itu menjadi nasab juga. Kenapa? Karena inna saudaranya adalah tansibul isma wa tarfaul khobar. Gitu ya teman-teman ya. Nanti ada maf'ul mutlak juga. Coba teman-teman di sini. Wa kallamallahu Musa takliman, ini dalam Quran ya. Kira-kira wa kallamallahu Musa takliman. Takliman ini kenapa kok bisa dibaca nasab? Takliman di sini kenapa kok bisa dibaca nasab? Ada yang tahu? Takliman kenapa kok bisa dibaca nasab? Kenapa teman-teman? Menjadi maf'ul mutlak. Oke ya teman-teman, ini menjadi maf'ul mutlak. Kira-kira faedahnya apa teman-teman? Maf'ul mutlak kira-kira faedahnya apa? Faedahnya apa? Faedahnya apa? Oke, masdar ya. Cirinya itu masdar ya teman. Faedahnya adalah taukid. Nah, ini untuk pekerjaan, menegaskan pekerjaan. Artinya Allah Ta'ala benar-benar berbicara dengan Nabi Musa alaihissalam. Oke, takkid ya muakkad sama. Takkid atau muakkad sama. Taukid atau muakkad sama. Taukid itu masdar ghairu mim, muakkad itu isim masdar mim atau isim maf'ul. Kemudian kalau yashrabut tiflu syurban sari'an, anak kecil itu minum dengan minumnya cepat. Kira-kira di sini namanya untuk apa faedahnya? Anak bocil itu minum dengan syurban sari'an, minumnya cepat. Kira-kira faedah apa? Ya, yang sudah bergabung cek email teman-teman. Nanti di situ akan muncul di situ semua Kak ya. Apa kira-kira? Menjelaskan bentuk pekerjaan. Benar sekali, Masya Allah Kak Rahmat. Bukan taukid lagi Kak, menjelaskan bentuk pekerjaan nau. Nah, ada faedahnya ya. Ada faedahnya teman-teman. Kalau yang di awal taukid, kalau yang di awal namanya nau, tamam. Kalau seperti ini teman-teman, darabar rajulu at-tifla, anak laki-laki itu memukul at-tifla, anak kecil, darbatan wahidatan. Ini kira-kira termasuk faedah apa? Darbatan wahidatan. Faedah apa? Lil ahsantum Kak Restor. Namanya lil adat. Hitungan. Darbatan wahidatan dengan satu pukulannya. Namanya adat teman-teman. Beda kan? Kalau tadi Allah Ta'ala benar-benar berfirman dengan Nabi Musa, artinya benar-benar berbicara, namanya taukid. Yang kedua, anak kecil itu minum dengan minum cepat, namanya nau atau macam dari pekerjaan. Bagaimana bentuk minumnya? Dengan cepat ya, minumnya cepat. Ini ada sifatnya ya teman-teman ya.
Tapi kalau yang ketiga ini menjelaskan berapa kali pukulan. Misal darabar rajulu at-tifla darbatan wahidatan atau darbataini. Nah, darbata ini kira-kira sama apa? Kalau darbata ini? Kalau darbata ini sama apa kira-kira? Kalau darbata ini? Darbata ini sama apa kira-kira? Tasnia, tamam ya. Ini adalah isim tasnia. Oke, tanda tasnia itu apa teman-teman yang sudah bergabung sambil buka materinya teman-teman? Tanda tasnia itu apa? Tasnia itu adalah bermakna dua. Nah, jadi ini tasnia itu bermakna dua seperti ini Kak contohnya. Ini adalah isim tasnia. Jadi teman-teman gampang sekali. Ketika nasab ya dan nun. Ya, ketika nasab dan nun, ketika rofa alif dan nun. Ya dan nun, ya dan nun. Ini semuanya adalah isim tasnia. Oke teman-teman ya. Isim tasnia itu bermakna dua. Bermakna apa? Bermakna dua. Artinya dorbata ini itu dua pukulan gitu ya. Jangan sampai salah Kak. Nanti teman-teman sudah bergabung akan mendapatkan 4 e-book ini dan urut teman-teman belajarnya. Jadi tidak perlu khawatir dari mana belajarnya karena kami sudah menyematkan jam pertama belajar apa, jam kedua belajar apa, jam ketiga belajar apa, jam keempat belajar apa. Teman-teman ya. Teman saya bermuka dua berarti isim tasnia, bisa jadi. Bukan Kak, bukan isim tasnia, namanya munafiq. Nah. Selanjutnya di sini teman-teman, uridu kolaman. Kira-kira apa jamak taksir dari lafaz kolaman? Kalau bermuka dua itu namanya munafiq, isim munafik. Kira-kira ini kolaman karena apa jamak taksir dari kolaman? Kira-kira apa jamak taksir dari kolaman? Aklamun, tamam ya. Kolaman jamak taksirnya adalah aklamun. Oke, aklamun. Oke, aklamun tuh jamak taksir teman-teman. Kalau dua pena apa? Kalau dua pena? Kalau dua pena misalnya kalau dua pena. Nanti ya, ini Kak di bio kami itu ada link teman-teman. Kalau cara bergabungnya, misal ikut kelasnya teman-teman bisa DM admin kami atau klik link di sini. Kalau mau private juga bisa. Private itu nanti teman-teman pilih paling pojok di sini Kak. Ah, di situ Kak. Nah di sini di sini teman-teman misal e-booknya di sini nanti ada di sini. Nanti teman-teman bisa belajar dengan konsisten karena informasi live kami sematkan di situ semua. Ya. Kolamaini. Kalau nggak tahu acaranya silakan DM kami. Kolamaini. Oke teman-teman ya. Tamam. Ini contoh dari lafaz yang menunjukkan isim tasnia. Jadi harus benar-benar dihafalkan, jangan sampai salah. Oke. Coba kita praktek lagi. Tadi itu kan kalau tadi kan seperti ini. Aturiduna syai'an, apakah kamu pengen sesuatu minas suki ya benai wahai anak-anakku? Katanya ana al-an adzabu ilal masjid. Saya sekarang akan pergi ke masjid wa sadzabu ila suqi ba'da shalah. Dan saya akan pergi ke sekolah, ke pasar setelah sholat. Nuridu asya'a katsira. Naam katanya si Tiflun ala bna disuruh beli. Kemudian minta yang banyak sekalian. Mana turidu ya Umar? Apa yang kamu inginkan ya Umar? Uridu kolam. Nah, saya pengen apa? Pulpen. Kita teman ya. Oke, kita tasrif bareng-bareng tentang isim ya. Domir setelah itu kita selesai. Ya teman-teman ya. Kita akan jelasin tentang domir dulu. Jadi domir sendiri tuh teman-teman ada dua. Ada domir munfasil, ada domir muttasil ya. Domir munfasil itu dibaca rofa ketika di awal kalimat. Dan tasrifannya berupa huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Nah, kalau mutasil nasab teman-teman itu seperti ini, mufasil nasab iyahu. Ini kedudukannya menjadi maf'ul bi. Ya. Iyahu iyahuma iyahum, iyaha iyahuma iyahunna, iyaka iyakuma iyakum, iyaki iyakuma iyakunna, iyaya iyana. Ya. Ini sambil hafalin nanti teman-teman untuk bisa menentukan kira-kira menunjukkan muzakkar atau muannas gitu ya teman-teman ya. Wallahu a'lam bissawab. Qul alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah kita pada live ini kita sudah selesai. Alhamdulillah. Yang sudah bergabung jangan lupa cek email teman-teman ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Qul alhamdulillah jama'atan. Alhamdulillah. Di sini Kak ya. Jadi bergabungnya teman-teman klik di sini nanti bisa teman-teman DM kami. Misal e-booknya paling atas sendiri. Kalau muncul seperti ini silakan pindah ke browser. Nah, kalau sudah di browser akan muncul seperti ini Kak. Nah, terus ini Kak ya.
Iya kak, e-booknya cuma 30.000 dan itu bukan hanya e-book tapi informasi live dan sebagainya itu kami sematkan di situ kak. Silakan gabung di sini kak. Ada potongan harga di sini teman-teman. Email, phone number, silakan bisa gabung di situ. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tamam. Ahsantum ya ikhwani.